Tragedi kemanusiaan yang terjadi pada bulan Mei 1998 yang telah mengorbankan jiwa manusia dan harta benda. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda kapan ada penyelesaiannya. Pada bulan Mei 1998 terjadi peristiwa yang disebut dengan tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei dan kerusuhan massal tanggal 13 sampai 15 Mei di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya. Tragedi Trisakti memakan 4 korban jiwa yang semuanya merupakan mahasiswa dari Universitas Trisakti. Kejadian tersebut bermula dari protes yang dimulai pada pukul 10 siang dan diikuti lebih dari 6.000 mahasiswa, staf dan dosen yang berkumpul di lapangan parkir Universitas Trisakti. Mereka sedang bersiap-siap untuk melakukan long march menuju gedung DPR MPR ketika kemudian dihentikan oleh pihak kepolisian, tepatnya di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat. Demonstran kemudian menduduki Jalan Es Parman dan menghalangi jalur lalu lintas. Pengamanan atas aksi tersebut melibatkan kekuatan ABRI yang datang untuk membantu kepolisian. Pada waktu itu, Dekan Fakultas Hukum Adi Andoyo berhasil membujuk para demonstran kembali ke kampus. Ketika waktu menunjukkan pukul 5 sore, hampir seluruh demonstran telah kembali ke area kampus Trisakti. Sesaat setelah kembali inilah, cemoohan terdengar dari kumpulan polisi dan tentara, diikuti dengan rentetan tembakan yang menyebabkan para demonstran panik dan tercerai-berai. Kekacauan ini memakan 2 korban jiwa, yaitu Elang Mulia Lesmana dan Hendriawan Sie, yang saat itu sedang berusaha masuk ke ruangan rektorat di gedung Dr. Syarif Tayeb. Korban jiwa kembali jatuh ketika para mahasiswa yang belum mengungsi berkumpul di sebuah ruangan terbuka. Tentara-tentara yang diposisikan di atap gedung terdeteksi terus menembak, melukai hanya mahasiswa dan mengambil nyawa dari Hari Hartanto dan Hafidin Royan. Penembakan baru berhenti pada pukul 8 malam dan pihak kampus bergegas membawa mereka yang terluka menuju rumah sakit terdekat. Pada keesokan harinya, pada tanggal 13 Mei 1998, terjadi kerusuhan karena kemarahan publik atas tindakan brutal aparat keamanan dalam peristiwa Trisakti yang dialihkan kepada masyarakat etnis tertentu. Amuk massa ini berlangsung sangat menyeramkan dan terjadi sepanjang siang dan malam hari. Mulai pada malam hari tanggal 12 Mei dan semakin parah pada tanggal 13 Mei siang hari setelah disampaikan kepada masyarakat secara resmi melalui berita mengenai gugurnya mahasiswa tertembak aparat. Sampai tanggal 15 Mei 1998 di Jakarta dan banyak kota besar lainnya di Indonesia terjadi kerusuhan besar tak terkendali, mengakibatkan ribuan gedung, toko maupun rumah di kota-kota Indonesia hancur lebur, dirusak dan dibakar. Sebagian mahasiswa mencoba menenangkan masyarakat namun tidak dapat mengendalikan banyaknya massa yang marah. Atas kejadian tersebut, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang merampungkan laporannya pada tanggal 23 Oktober 1998. TGPF menemukan fakta bahwa kerusuhan tersebut diduga mengakibatkan lebih dari 1.000 orang meninggal akibat terjebak dalam bangunan yang terbakar atau dibakar. Ratusan orang luka-luka, penculikan terhadap beberapa orang, pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap puluhan perempuan yang sebagian besar dari etnis Tionghoa, serta ribuan bangunan dibakar. Laporan TGPF menghasilkan 8 poin rekomendasi, tapi sebagian besar tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah, misalnya terkait dengan rehabilitasi dan kompensasi bagi para korban ataupun pengadilan militer untuk petinggi ABRI yang diduga terlibat dan atau membiarkan tragedi tersebut. Salah satu rekomendasi TGPF yang ditindaklanjuti adalah Komnas HAM membentuk tim penyelidikan pro justisia. Berdasarkan catatan Komnas HAM, hasil penyelidikan Komnas HAM disampaikan ke Kejaksaan Agung selaku penyidik dan penuntut pada 9 September 2003. Selain itu, Komnas HAM mengadakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat agar mengeluarkan rekomendasi pembentukan Pengadilan HAM berdasarkan pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang Pengadilan HAM.
pembentukan pengadilan HAM harus melalui rekomendasi DPR. Sedangkan dalam tragedi Trisakti, berkas penyelidikan oleh Komnas HAM dijadikan satu dengan tragedi Semanggi I dan Semanggi II, atau disebut dengan kasus TSS, Trisakti Semanggi I dan Semanggi II. Laporan tim penyelidikan yang dikeluarkan pada bulan Maret 2002 secara jelas menyatakan bahwa ketiga tragedi bertautan satu sama lain dalam konteks kekuasaan dan kebijakan pemerintah saat itu dalam menghadapi gelombang demonstrasi yang menuntut reformasi. Pemerintah ataupun presiden yang sedang berkuasa selalu akan dibayangi oleh tekanan dari dalam dan luar negeri karena dinilai tidak mau atau unwilling dan atau tidak mampu unable menuntaskan tragedi Trisakti dan tragedi Mei. Dalam setiap sidang di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau forum-forum internasional, ketidakjelasan status hukum tragedi Trisakti dan tragedi Mei akan selalu dipersoalkan, sehingga menggerus kredibilitas negara.